Kali ini aku pengen bahas tentang verb tenses dalam bahasa Inggris. Buat kalian yang udah belajar bahasa Inggris, pasti sudah tahu atau sudah kenal dengan yang namanya verb tenses. Dalam bahasa Inggris, ada 12 verb tenses yang harus kalian kuasai. 12 verb tenses ini dikelompokkan menjadi 3 waktu. Waktu present, waktu past, dan waktu future. Jadi masing-masing waktu itu memiliki 4 verb tenses. Tapi sebelum aku bahas tentang verb tensesnya, aku pengen kasih tahu dulu. Kalau ada 2 hal yang harus kamu kuasai dalam memahami verb tenses. Yang pertama, when to use. Kapan kamu harus pakai verb tenses tersebut. Apa alasan kamu menggunakan verb tenses tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu how to form. Gimana membuat kalimat atau membentuk kalimatnya dalam bentuk positif, negatif, dan question. Waktu present itu ada 4 verb tenses. Yang pertama, present simple, kemudian present continuous, lalu present perfect, dan yang terakhir, present perfect continuous. Oke, present simple. Present simple itu kamu pakai untuk ngomongin daily activities. Ada 3 alasan kenapa kamu harus pakai present simple dalam bahasa Inggris. Yang pertama untuk ngomongin daily activities, kegiatan sehari-hari. You go to school by bus. You always have breakfast at 7 in the morning. I drive to work. Contoh. Yang kedua, kamu pakai present simple untuk ngomongin habitual actions. Kegiatan yang barangkali nggak kamu lakukan setiap hari, tapi mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Contohnya, I play badminton twice a week. Aku main badminton 2 kali seminggu. Atau I go running like once a week. I go swimming once a week. I go hometown once a month. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak dilakukan setiap hari, tapi mungkin cuma sekali seminggu, 2 kali seminggu, atau sekali sebulan, itu namanya habitual actions atau kebiasaan. Dan yang terakhir, kita pakai present simple untuk ngomongin fakta, statements of facts. Misalnya, babies cry, okay? The sky is blue. Water boils at 100 degrees Celsius. Itu contoh untuk statements of facts. Untuk buat kalimatnya, kamu pakai subject plus verb one atau kata kerja pertama. Dalam bahasa Inggris ada 4 bentuk kata kerja. Bentuk dasar atau bentuk pertama, kemudian verb to atau bentuk past, dan yang ketiga itu namanya past participle atau kata kerja bentuk ketiga, dan yang keempat itu bentuk ing atau verb ing. Nah, untuk present simple kamu pakai yang kata kerja bentuk pertama. Untuk buat kalimat negatif, subject kemudian pakai auxiliary do not atau does not atau doesn't, lalu verb one. Nah, kapan harus pakai don't dan kapan harus pakai doesn't itu tergantung dari subjeknya. Oke. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, kamu pakai don't lalu verb one. Kalau subjeknya singular atau he, she, it, kamu pakai kamu pakai doesn't lalu verb one. Nah, untuk kalimat positif tadi, subject plus verb one, kalau subjeknya singular, kamu perlu tambahkan s atau is setelah kata kerja bentuk pertama. Misalnya, study menjadi studies, visit menjadi visits, play jadi plays. Oke? Nah, kata kerja apa yang ditambahkan s dan kata kerja apa yang ditambahkan is? For most verbs, untuk kebanyakan kata kerja, kamu tambahkan s. Oke? Jadi play jadi plays, visit jadi visits, buy jadi buys. Nah, tapi ada kata kerja yang bisa ditambahkan is dengan aturan seperti ini. Oke? Nah, kamu bisa catat. Kalau kata kerjanya berakhiran seperti ini, itu perlu tambahkan is setelah kata kerjanya. Nah, untuk question kamu buat dengan do atau does yang di depan, lalu subject, kemudian verb one. Oke? Do untuk subjek I, you, they, we, dan does untuk subjek singular atau he, she, it. Oke, itu present simple. Yang kedua, present continuous. Present continuous umumnya dipakai untuk ngomongin kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung at the time of speaking, pada saat kita lagi ngomong. Contoh, I'm teaching English right now. You are watching my videos right now. Cara buat kalimatnya itu gampang banget. Subject, lalu present to be atau to be bentuk present, am, is, are, lalu verb one plus ing. Nah, to be bentuk present itu ada 3, am, is, are. Subject I itu pakai am. Untuk
Is itu kamu pakai dengan subjek he, she, it, dan are itu untuk you, they, we. Contoh seperti tadi, I am teaching English right now, you are watching my videos, I'm not sleeping right now. Dan untuk present continuous itu biasanya pakai kata keterangan waktu seperti now, right now, at the moment. Oke, buat kalimat, cara buat kalimatnya tadi positif subject plus to be present, lalu verb one plus ing. Untuk yang negatif, tinggal tambahkan not setelah to be, subject to be, lalu not and verb ing. I'm not sleeping right now. Okay, I'm teaching English right now. Dan untuk question, to be-nya di depan, am, is, are, lalu subject, lalu verb one plus ing. Okay, kemudian present perfect. Nah, ini cukup challenging present perfect. Dalam bahasa Inggris, at least ada 3 alasan kenapa kamu harus pakai present perfect dalam bahasa Inggris. Yang pertama, untuk ngomongin past events, kejadian waktu lampau, pada waktu yang gak spesifik. Jadi dalam present perfect, gak penting kapan kejadian itu terjadi, kapan kegiatan itu terjadi. Tapi yang menjadi fokusnya adalah kegiatannya. Contoh, I have eaten my breakfast. Aku udah sarapan. Itu terjadi di waktu lampau, ya. Lampau itu before now, sebelum sekarang, tapi terjadi pada waktu yang nggak spesifik. Jadi nggak perlu kamu sebutin keterangan waktu lampau untuk kalimat present perfect. Kalau kamu harus cantumin, harus sebutin keterangan waktu lampau yang spesifik seperti yesterday, last month, atau 2 days ago. Itu kamu pakai di past simple. Jadi yang pertama, kamu pakai present perfect untuk ngomongin past events, kejadian waktu lampau, kegiatan waktu lampau yang terjadi pada waktu yang nggak spesifik. Misalnya kamu sudah melakukan sesuatu di waktu lampau, tapi kamu nggak ingat kapan kamu lakukan, kapan kejadiannya. Itu kamu bisa gambarkan dengan present perfect. Yang pertama. Yang kedua, kamu pakai present perfect untuk ngomongin kegiatan yang terjadi di waktu lampau, yang kamu lakukan di waktu lampau, dan kegiatan itu berulang. Kamu lakukan berulang-ulang. Misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Contoh, I have visited Bali 5 times, for example. Aku udah mengunjungi Bali sebanyak 5 kali. I have watched the movie Titanic, for example, 10 times. Udah nonton film Titanic, if you know, 10 kali. Nah, itu kegiatan yang aku lakukan di waktu lampau, tapi kegiatan itu aku ulang. I have read, for example, Harry Potter many times. Nah, itu alasan yang kedua kamu pakai present perfect. Dan yang ketiga, kalau kamu pakai dengan for dan since, present perfect itu untuk menggambarkan kegiatan atau kejadian yang mulai terjadi di waktu lampau, tapi kegiatan itu masih berlanjut sampai sekarang. Contoh, I have lived in Pekanbaru, for example, for more than 20 years. Aku sudah tinggal di Pekanbaru selama lebih dari 20 tahun. Atau I have lived in Pekanbaru since I was a kid. Jadi kegiatannya dimulai 20 tahun yang lalu, sekarang masih tinggal, dan kemungkinan akan masih berlanjut sampai yang akan datang, sampai waktu yang akan datang. Itu present perfect. Untuk membuat kalimatnya present perfect itu subject, lalu auxiliary have atau has, lalu verb ketiga. Have atau has itu tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we, kamu pakai dengan have. Untuk subjek yang singular, he, she, it, kamu pakai auxiliary has. I have lived in Pekanbaru for 20 years. I have eaten my breakfast. I have watched the movie Titanic for 10 times. Itu 3 alasan kenapa kamu harus pakai present perfect. Dan yang terakhir, present perfect continuous. Present perfect continuous itu untuk kamu pakai untuk ngomongin durasi, ya. Untuk ngomongin durasi, udah berapa lama satu kejadian itu sudah berlangsung. Once again, kamu pakai present perfect continuous untuk ngomongin kegiatan, untuk ngomongin durasi. Sudah berapa lama kejadian itu sudah berlangsung. Contoh, it has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. Udah hujan selama 2 jam, for example. Nah, hujan
mulainya 2 jam yang lalu, oke? So let's say hujannya mulai 2 jam yang lalu, sekarang masih hujan, dan kemungkinan akan masih hujan. Jadi durasi, oke? It has been raining for 2 hours. Atau contoh lain, I have been teaching English since I graduated from university, for example. Aku udah ngajar bahasa Inggris sejak aku tamat S1, tamat kuliah. Jadi itu udah ngomongin durasi, dan itu kita bisa pakai dengan for dan since. Misalnya, I have been teaching English for more than 15 years, for example, atau I have been teaching English since I graduated from university. Cara buat kalimatnya subjek, lalu have atau has, oke, tergantung subjeknya apa, lalu been, oke, lalu verb 1 plus ing. Oke. Untuk negatif tinggal tambahkan not setelah have atau has, jadi I, have, has atau has not, lalu been, lalu verb 1 plus ing. Dan yang terakhir untuk bentuk question, itu have atau has yang di depan. Have, has, been, have atau has lalu subjek, lalu been, lalu verb 1 plus ing. Oke. Alright. Itu 4 verb tenses untuk waktu present. Gimana? Apakah kamu bisa memahami kapan kamu menggunakan present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous? Jadi ingat kesimpulannya, 2 hal yang harus kamu kuasai ketika kamu lagi belajar verb tenses. Kapan when to use, kapan kamu harus pakai verb tenses tersebut, dan gimana cara buat kalimatnya, kalimat positif, negatif, dan juga question. Oke. Abis ini coba komen, kasih contoh yang lain untuk kalimat present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Apakah kamu paham? Coba buat kalimat kamu di kolom komentar. Dan setelah ini aku akan lanjut bikin video untuk verb tenses di waktu lampau. Oke? Past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Oke? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di konten Sempat Sempit berikutnya. Buat kamu yang nggak sempat waktu, tapi nggak mau sempit ilmu. Bye!